karakteristik geografis negara-negara ASEAN. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, pagi ini berjumpa lagi dengan Bu Ella pada mata pelajaran IPS. Sebelum mengawali pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah, Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami materi pada pagi hari ini. Nah anak-anak, sekarang siapkan buku ESPS IPS kalian. Kemudian siapkan juga buku serta alat tulis kalian. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah mengikuti pembelajaran Google Meet ya nak. Nah bagi anak-anak yang minggu lalu belum sempat mengikuti atau terlambat mendengarkan penjelasan dari Bu Ella, hari ini akan Bu Ella ulas sedikit tentang materi kita minggu lalu. Silahkan dibuka halaman 2. Sudah siap? Sudah. Nah, di halaman 2 kalian masih ingat ya, negara ASEAN berada di mana? Berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, anggota ASEAN itu ada 10 negara, yaitu mana saja? Indonesia, kemudian Thailand, Filipina, Malaysia, kemudian Brunei Darussalam, ada Singapura, ada Kamboja, ada Laos, ada Vietnam dan Myanmar. Sebenarnya negara yang berada di kawasan Asia Tenggara ada satu lagi, yaitu mana? Timor Leste. Nah, berhubung Timor Leste belum masuk menjadi anggota ASEAN secara resmi. Nah, untuk itu kita akan mempelajari lanjutannya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang karakteristik negara Malaysia dan juga negara Singapura. Nah, kalian masih ingat Malaysia ada 2 bagian. Ya, negara Malaysia bagian barat dan juga negara Malaysia bagian timur. Kalau negara Malaysia bagian barat itu berdekatan dengan Pulau Sumatera. Sedangkan Malaysia bagian timur itu berada satu daratan pulau dengan Kalimantan. Perlu diingat. Dan juga perlu kalian ingat lagi kalau di Malaysia punya apa? Punya Petronas, menara kembar Petronas sebagai ikon negara Malaysia. Nah, kemudian kalau negara Singapura, dibuka halaman 5. Singapura wilayahnya termasuk yang paling kecil di wilayah Asia Tenggara. Posisinya di mana? Posisinya berada di bawahnya atau di sebelah selatannya negara Malaysia bagian barat. Nah, Singapura mempunyai ikon yaitu patung Merlion. Nah, sebagai apa? Destinasi wisata di Singapura. Dan juga kalian perlu ingat juga di Singapura karena wilayahnya sangat sempit, ya kan? Nah, pemerintah membangun atau membuka lahan pemukiman dengan cara apa? Reklamasi, yaitu pembukaan atau melakukan pengurukan pantai yang dijadikan untuk perkampungan penduduk sehingga wilayahnya lebih luas. Nah, terus kalian juga perlu ingat lagi, Singapura ini merupakan daerah atau memiliki negara yang memiliki pelabuhan internasional yang cukup ramai. Dan di Singapura ini juga salah satu-satunya negara anggota ASEAN yang tidak memiliki pertanian. Maksud Ibu, mata pencahariannya sebagai petani, tetapi sebagai bidang perdagangan, industri dan juga jasa. Nah, lanjut kita ke negara Thailand halaman 7. Silahkan dilihat petanya. Peta negara Thailand itu kalau diperbesar seperti digambar, ya. Negara Thailand itu berbatasan dengan Myanmar dan Laos sebelah utaranya.
Sebelah selatannya berbatasan dengan Kamboja dan juga Malaysia. Malaysia bagian mana, Nak? Malaysia Barat. Kemudian sebelah timur berbatasan lagi dengan Laos. Sebelah baratnya Laut Andaman dan juga Myanmar. Nah, untuk ibu kotanya adalah Bangkok. Nah, terus sistem pemerintahannya adalah monarki konstitusional. Kepala pemerintahnya dijabat oleh siapa? Oleh raja. Sedangkan kepala pemerintahannya dijabat oleh seorang perdana menteri. Kalian kemarin sudah paham ya bedanya kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Kemudian langsung ke karakteristik geografisnya. Nah, wilayah negara Thailand itu berupa dataran rendah yang subur karena dialiri oleh Sungai Chao Phraya. Kalian tentunya ingat mengapa daerah Asia Tenggara itu sebagian besar merupakan negara penghasil padi atau bercocok tanam karena dialiri oleh banyak sungai dan juga beriklim tropis. Nah, terus kemudian di situ juga dijelaskan bentuk alam pegunungan dengan puncak tertingginya adalah Gunung Itanon. Nah, Gunung Itanon ini memiliki ketinggian sekitar 2.594 mdpl meter di atas permukaan laut. Nah, terus kemudian keadaan sosialnya, sebagian besar penduduk Thailand adalah bangsa Thai dan Burma. Nah, selebihnya adalah keturunan Tionghoa dan juga orang Melayu. Nah, kalau untuk keadaan ekonominya, di situ dijelaskan pada umumnya penduduk Thailand itu bermata pencarian sebagai petani, kehutanan juga pertambangan. Nah, di situ dijelaskan hasil tambang utama Thailand berupa timah dan mangan. Industri utamanya tekstil, semen, dan juga elektronik. Nah, kalau di Singapura punya patung Merlion, kemudian di Malaysia punya Menara Kembar Petronas, di Thailand punya Grand Palace. Nah, Grand Palace ini adalah kompleks bangunan istana di Bangkok. Silahkan dilihat di buku kalian ada gambar di halaman 7. Ya, di situ ada kompleks bangunan istana. Istana ini digunakan sebagai tempat tinggal raja-raja Thailand dari abad ke-18. Ayo, berikutnya kita buka halaman 8. Kita sedang belajar karakteristik negara Filipina. Bisa dilihat peta Filipina. Peta Filipina itu berada di mana? Di utaranya Indonesia. Nah, kalian bisa lihat juga Filipina itu terdiri dari pulau-pulau seperti Indonesia juga, ya kan? Tidak, bentuk negaranya tidak satu kesatuan, tapi terdiri dari pulau-pulau kecil. Ada 2 pulau besar, yaitu mana? Luzon dan Mindanao. Luzon yang di atas itu, kemudian Mindanao yang ada di bawah. Nah, kemudian untuk batas-batas wilayahnya, bagian utara itu berbatasan dengan negara Taiwan. Kemudian bagian timur masih ingat ya, timur sebelah sana itu berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah selatan, sebelah bawah adalah Laut Sulawesi dan Laut Sulu, yaitu wilayahnya Indonesia. Kemudian sebelah barat itu berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan. Nah, kemudian untuk ibu kotanya itu adalah Manila. Manila berada di kawasan atau di wilayah Pulau Luzon yang ada di atas. Nah, terus kemudian untuk sistem pemerintahannya adalah republik. Kepala pemerintahan dan juga kepala negaranya dijabat oleh seorang presiden. Ini sama seperti Indonesia. Kemudian karakteristik geografisnya. Filipina merupakan negara kepulauan. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, dilihat dari kenampakan petanya itu sudah terlihat kalau Filipina merupakan negara kepulauan. Dengan pulau terbesarnya adalah Pulau Luzon dan Pulau Mindanao.
Nah, terus kemudian di Filipina ini juga memiliki banyak pegunungan karena termasuk ke dalam rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik. Nah, kemudian puncak tertingginya adalah Gunung Apo. Kalian bisa lihat kenampakan Gunung Apo. Gunung Apo ada di sini, di sebelah sininya itu ya. Terletak di mana? Di Pulau Mindanao. Berarti di pulau yang besar yang bagian bawah atau bagian utara. Nah, terus kemudian keadaan sosialnya. Keadaan sosial negara Filipina, penduduknya adalah orang Tagalog dan Cebuano. Selebihnya adalah keturunan Tionghoa dan juga Spanyol. Agama yang dianut penduduk Filipina adalah Katolik. Nah, kemudian yang poin C, keadaan ekonominya. Sebagian besar penduduk Filipina bermata pencarian sebagai petani, yaitu bercocok tanam di bidang pertanian, pertambangan dan juga industri. Pertanian Filipina menghasilkan padi, kelapa, serat Manila dan juga gula. Sedangkan tambangnya berupa kobalt, tembaga, emas, biji besi dan juga minyak bumi. Perlu diketahui juga di Filipina ini terdapat pusat penelitian padi yang didirikan bersama oleh ASEAN, yaitu apa? IRRI, International Rice Research Institute, yang berada di Filipina. Kita juga termasuk ya, ikut serta. Nah, terus kemudian Ibu selipkan yang nomor 5, negara yang akan kita bahas adalah negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Nah, tentunya kalian sudah tahu, sudah paham betul bagaimana bentuk pulau-pulau di Indonesia. Silahkan dibuka lagi nomor 2, halaman 2 maksudnya. Nah, di situ bisa kita lihat peta Indonesia berwarna ungu. Ayo dilihat semua. Dari peta kita bisa tahu bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan dan juga disebut juga negara maritim. Karena apa? Karena luas lautannya lebih besar, lebih luas daripada daratannya. Nah, di Indonesia kita tahu juga batas-batasnya. Mari kita pelajari batas-batas negara Indonesia. Bagian utara atau bagian sebelah atas, Indonesia berbatasan langsung dengan mana? Dengan negara Malaysia. Kemudian sebelah selatan atau siang bawah, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah barat, sebelah kiri ya, itu berbatasan dengan Samudra Hindia juga. Itu Samudra Hindia luas sekali, ya kan? Kemudian sebelah timurnya berbatasan dengan negara Papua Nugini. Sudah paham dengan batas-batas negara kita ya? Kemudian ibu kota negara kita untuk saat ini adalah Jakarta. Walaupun banyak wacana yang kemarin sebelum pandemi mencuat wacana ibu kota akan dipindahkan ke daerah Kalimantan. Kemudian sistem pemerintahan dan juga sistem pemerintahannya adalah republik, kemudian kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden. Nah, untuk karakteristik geografisnya sudah Ibu jelaskan singkat tadi, yaitu bentuknya kepulauan. Kemudian kita juga memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Contohnya saja mana? Contohnya misalkan kalau di Jawa Timur ada Gunung Bromo, kemudian Gunung Semeru, kemudian yang ada di Jawa Tengah ada Gunung Merapi, ya kan? Nah, kemudian sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Karena itu Indonesia juga memiliki julukan, yaitu negara agraris. Nah, terus kemudian untuk ekonominya sudah dibahas, sosialnya. Kalau keadaan sosialnya, Indonesia terdiri dari
berbagai macam suku, ya kan? Kalian sudah mempelajarinya, suku-suku di Indonesia insya Allah sudah dari kelas 4 kemarin. Nah, coba kita sebutkan suku-suku yang ada di Pulau Jawa. Ada mana saja? Suku Jawa, kemudian ada Madura, ada Baduy, kemudian ada Tengger, ada mana lagi Sunda, dan masih banyak lagi. Nah, boleh rasa materi kita hari ini sudah cukup ya nak? Sudah paham? Kalau masih belum paham, silahkan ditanyakan langsung kepada Bu Bella. Nah, untuk tugas hari ini, agar Kak Bella tahu kalian paham atau belum, silahkan buat pertanyaan masing-masing anak 5 pertanyaan saja. 5 pertanyaan pilihan ganda. Ingat, 5 pertanyaan pilihan ganda. Materinya apa? Materinya adalah bisa karakteristik geografis negara Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura, dan juga Filipina. Ya, masing-masing 1. Sudah paham ya nak? Nanti tugasnya silahkan ditulis di buku catatan kalian. Tidak perlu dikirim ke Bella, tapi nanti silahkan ditulis saja di catatan, waktu pengumpulan baru Bella koreksi. Sudah paham ya? Tapi Bella harap kalian tetap mengerjakan hari ini. Mari kita tutup bukunya dan mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan juga jangan lupa bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.